Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bahagia dan salam kasih. Mari meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya sebagai bekal kehidupan kerohanian kita dalam menjalani roda kehidupan ini dengan gigih. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu semuanya. Dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 14 November 2020, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat yang ada di kota Roma ini, justru orang Kristen pada saat itu menghadapi penganiayaan baik dari masyarakat umum yang ada di sekitar mereka dan juga dari pihak pemerintah Romawi, yaitu Kaisar Romawi. Namun, Rasul Paulus justru menyerukan kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma saat itu bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas orang-orang yang berbuat jahat atau para penjahat atau para durjana atau para pemberontak dan juga orang-orang yang tidak patuh dan tidak taat pada hukum, pada undang-undang dan pada peraturan-peraturan atau perundang-undangan. Saudara yang dikasihi Kristus, jika dikatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah, sebab ada ungkapan yang mengatakan vox populi, vox Dei, suara rakyat adalah suara Allah. Ketika rakyat memilih pemerintahnya dalam pemilihan umum, suara rakyat yang memilih pemerintah itu adalah juga suara Allah yang menentukan, memilih, mengangkat, dan memberkati pemerintah kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, karena pemerintah adalah hamba Allah yang dipilih oleh Allah melalui pilihan rakyat. Dan pemerintah adalah untuk kebaikan kita
yaitu menjaga keamanan agar negara kita tetap dalam keadaan damai, sejahtera, sentosa, aman, dan tentram. Saudara yang dikasihi Kristus, ketika seseorang berbuat jahat, maka pemerintah akan menjadi lawannya. Maka pemerintah akan menjadi lawan penjahat, lawan daripada begal, lawan daripada koruptor, lawan daripada pengacau dan pemberontak. Dan mereka pasti akan takut terhadap pemerintah. Sebab senjata pemerintah itu adalah yang diarahkan untuk penjahat, yang diarahkan untuk musuh negara, bukan diarahkan untuk rakyat. Saudara yang dikasihi Kristus, sebagai orang beriman, kewarganegaraan kita adalah warga negaraan sebagai warga negara sorga dan juga sebagai warga negara di Republik Indonesia ini. Oleh sebab itu, sebagai warga surgawi dan sebagai warga negara yang baik, maka kita harus patuh dan taat kepada peraturan, kepada undang-undang, dan kepada pemerintah yang kita pilih. Sebagai warga negara yang baik, orang Kristen harus patuh pada hukum, undang-undang, dan juga peraturan. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh orang percaya sebagai warga negara yang baik. Pertama, kita harus patuh dan taat kepada undang-undang dan peraturan pemerintah. Dan juga harus patuh dan taat membayar pajak. Yang kedua, kita harus tetap mendoakan pemerintah kita ketika kita berdoa syafaat, agar pemerintah boleh menjalankan roda pemerintahan di bawah bimbingan Tuhan. Dan yang ketiga, tetapi kita harus lebih taat dan lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Saudaraku yang dikasihi Kristus, jadilah warga negara yang baik dan sekaligus warga Kristen yang baik. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mensyukuri segala berkat dan karunia yang telah kami terima hingga saat ini, terutama firman-Mu yang telah menyapa kami melalui renungan hari ini, agar kami menjadi warga negara dan sekaligus warga Kristen yang baik, yang mau patuh dan taat pada pemerintah kami sebagai perwujudan tangan Tuhan untuk memerintah negara kami hingga tetap dalam keadaan damai, sejahtera, aman, dan sentosa. Ajar kami Tuhan, agar kami mau dan taat pada hukum Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan negara kami. Dan juga
kami menjadi orang yang taat untuk membayar pajak dan tetap mendoakan pemerintah kami. Namun kami harus lebih taat dan takut kepadamu yang Tuhan Allah daripada kepada manusia. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami ini, sehingga negara kami boleh menyelesaikan wabah pandemi virus corona yang masih kami hadapi ini. Berkati seluruh warga jemaat-Mu agar merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berkati juga yang menghadapi musibah, masalah, bencana, dan persoalan hidup. Sembuhkan saudara kami yang sakit, pulihkan mereka. Beri penghiburan bagi yang berduka. Biarlah Tuhan memimpin perjalanan hidup kami satu hari ini. Hanya dalam naungan kasih setia Tuhan sajalah kami serahkan diri kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom.